Tiga informasi penting kita sampaikan pada hari ini. Kabar baik bagi pensiunan mulai hari ini 10 Juni 2025. Pensiunan siap-siap segera melakukannya agar tidak ketinggalan informasi dan tidak ketinggalan terhadap pencairan yang nantinya akan dicairkan di bulan Juli nantinya. Kemudian informasi kedua terkait dengan rezeki baru bagi pensiunan di 1 Juli 2025 yang akan disalurkan langsung dari Taspen. Dan ketiga, siap-siap pesangon pensiun, reformasi pensiun, reformasi skema gaji resmi dari pemerintah. Bagaimana dan kapan mulai diberlakukan? Mari kita simak videonya hingga selesai. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu. Siap-siap mulai hari ini 10 Juni 2025 Selasa. Bapak Ibu, segera lakukan yang pertama, segera lakukan autentikasi Taspen jelang pencairan gaji di Juli 2025. Karena mulai hari ini kantor sudah mulai buka kembali setelah libur atau cuti bersama yang dilakukan 4 hari kemarin. Saat ini, baik itu kantor Taspen ataupun kantor pelayanan, kantor-kantor mitra bayar, atau bank sudah mulai buka kembali, sehingga bagi Bapak Ibu yang belum bisa melakukan autentikasi secara online, bisa melakukan autentikasi secara langsung di kantor Taspen atau mitra bayar Taspen. Kemudian, bagi Bapak Ibu yang juga akan melakukan pengurusan dana pensiun, apakah pencairan ataukah mungkin ada dokumen-dokumen yang hilang, segera diurus juga mulai hari ini karena kantor-kantor sudah mulai membuka pelayanan mulai hari ini. Apabila Bapak Ibu yang juga ada kartu ATM-nya hilang atau rusak sehingga nanti mengakibatkan susahnya dalam pengambilan uang atau pencairan gaji, segera urus ke bank dan siapkan dokumen yang diperlukan. Dan yang keempat, Bapak Ibu selalu waspada penipuan, jangan sembarang klik link. Apalagi nanti ada yang mengirimkan link lewat WhatsApp, kemudian Bapak Ibu klik dengan istilah pembaruan data, kemudian memberikan data pribadi, dan siap-siap nanti uang di rekening bisa hilang. Hal ini terjadi beberapa waktu lalu, ratusan juta rupiah hilang, yang mana akhirnya sudah dibongkar oleh kepolisian terkait dengan penipuannya. Kemudian yang keempat, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ada mengurus hal-hal lain, ataupun mungkin dokumen-dokumen keluarga, dokumen pensiun, segera urus di kantornya. Baik itu kantor bank, kantor pos, itu sudah mulai buka pada hari ini ya, untuk pelayanannya setelah libur panjang atau long weekend kemarin. Nah, itu informasi penting yang pertama, mulai hari ini 10 Juni 2025. Kemudian informasi kedua, bagi Bapak Ibu, rezeki baru pensiunan yang akan dicairkan mulai 1 Juli 2025. Rezeki apakah yang akan dicairkan oleh Taspen kepada pensiunan mulai 1 Juli 2025 nanti? Kita masuk di informasinya. Nah, sebagaimana diinformasikan bahwa para pensiunan akan mendapatkan pencairan mulai 1 Juli 2025, yang mana pencairan bagi pensiunan ini akan dilakukan untuk semua golongan, baik itu golongan 1 sampai 4, lengkap dengan tunjangan tambahan yang akan dicairkan Taspen pada awal bulan nantinya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pensiunan ini memiliki atau terdiri dari 4 golongan. Yang pertama adalah golongan 1, yang mana untuk golongan 1 pensiunan ini mendapatkan gaji pokoknya bisa mencapai Rp2.256.700. Kemudian golongan 2 bisa mendapatkan gaji pokok hingga Rp3.208.800. Golongan 3 bisa mendapatkan gaji pokok hingga Rp4.029.600. Dan golongan 4 bisa mendapatkan gaji pokok hingga Rp4.957.100. Perbedaan nominal gaji pensiunan PNS ini didasarkan pada golongan dan masa kerja masing-masing pensiunan PNS.
pensiunan PNS dengan masa kerja yang lebih lama dan golongan lebih tinggi akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Ternyata tidak hanya gaji, para pensiunan juga akan dapat tunjangan tambahan yang akan diberikan oleh Taspen. Apa saja tunjangan tambahan yang akan dicairkan oleh Taspen? Yang pertama ada tunjangan anak yang mana besarannya 2% dari gaji pokok pensiunan PNS. Gaji pensiunan PNS golongan 1 sampai 4 akan dicairkan oleh Taspen pada bulan Juli mendatang plus tunjangan anak. Besarannya 2% dari gaji pokok pensiunan sesuai golongan dan masa kerja. Kemudian yang kedua, tunjangan suami atau istri. Gaji pensiunan PNS golongan 1 sampai 4 akan dicairkan oleh Taspen pada bulan Juli mendatang plus tunjangan suami istri yang mana besarannya adalah 10% dari gaji pokok. Kemudian tunjangan pangan yang mana akan dibagikan kepada semua golongan baik golongan 1 hingga 4 dengan besaran setara dengan 10 kg beras. Adapun rezeki baru yang akan didapatkan oleh pensiunan di awal bulan nanti di 1 Juli 2025 adalah pencairan gaji di bulan Juli 2025 beserta dengan 3 tunjangan tambahan termasuk pensiunan janda duda juga. Informasi ketiga terkait dengan pesangon pensiun ASN 2025. Nah, tentu ini masih menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu. Hingga saat ini, masih banyak yang bertanya terkait dengan nasib pesangon pensiun hingga 1 miliar ini. Bagaimanakah realisasinya? Apakah jadi di tahun 2025 atau ditunda menjadi tahun 2026? Apakah benar bahwa mulai tahun 2025, pensiunan akan menerima pesangon sebagai pengganti skema gaji pensiun bulanan? Pertanyaan ini ramai diperbincangkan di berbagai media sosial, bahkan di lingkungan pensiunan sendiri. Banyak beredar kabar yang menyebut bahwa mulai 2025 akan ada perubahan besar dalam skema pembayaran pensiun yang digadang-gadang akan memberi pesangon bernilai miliaran rupiah. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, benarkah kabar ini? Nah, untuk menjawab kegelisahan itu, tentu kita tidak boleh terburu-buru percaya sebelum menyimak fakta resmi yang ada. Untuk menjawab kegelisahan para pensiunan, mari kita langsung lihat dokumen sah milik pemerintah yaitu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025. Dokumen setebal 352 halaman itu menjadi acuan utama dalam perencanaan kebijakan ekonomi nasional tahun depan. Tepatnya di tahun ini, karena untuk KEM PPKF tahun 2026 juga sudah terbit. Nah, jadi KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran tentu umurnya tinggal 6 bulan lagi. Untuk KEM PPKF 2026 ternyata sudah terbit. Nah, pada halaman 93 dokumen KEM PPKF 2025, pemerintah memang menyampaikan adanya reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Nah, itu ya, memang ada ya. Namun, terdapat beberapa poin kunci yang perlu dipahami agar pensiunan ini tidak salah paham. Pemerintah menyatakan bahwa reformasi ini bersifat urgent, artinya mendesak dan akan ditempuh secara bertahap. Secara garis besar, reformasi skema program pensiun ASN akan terbagi dalam 2 kelompok besar. Yang pertama adalah perubahan skema program untuk PNS existing. Ini mencakup PNS yang saat ini masih aktif bertugas. Pemerintah merencanakan perubahan dalam skema perlindungan hari tua bagi kelompok ini, dengan kemungkinan penyesuaian iuran dan manfaat. Dan itu juga diinformasikan bahwa tidak akan mengurangi manfaat yang ada saat ini. Nah, jadi adanya reformasi ini tidak akan mengurangi manfaat pensiun yang diterima saat ini. Kemudian yang kedua, pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Bagi ASN baru, baik itu PNS maupun P3K,
pemerintah akan merancang skema baru yang lebih adaptif terhadap kondisi fiskal dan kebutuhan masa depan. Apalagi beban APBN semakin lama semakin membengkak dari tahun ke tahun untuk membayar pensiun ini. Tidak hanya membayar uang pensiun, biaya operasionalnya pun besar untuk pembayaran pensiun. Yang penting dicatat, tidak ada perubahan skema untuk PNS yang sudah purna tugas atau pensiunan dalam dokumen tersebut. Dengan kata lain, tidak ada dasar resmi saat ini yang menyebutkan bahwa pensiunan yang sudah menerima pensiun bulanan akan beralih ke skema pesangon. Lebih jauh, dokumen resmi ini tidak mengandung satupun pernyataan bahwa pemerintah akan memberikan pesangon sejumlah 1 miliar atau 1,5 miliar kepada pensiunan. Nah, tentu penting juga untuk dicermati bahwa Lembaga Pengelola Pembayaran Pensiun secara terbuka telah memberikan klarifikasi melalui saluran resminya, menanggapi pertanyaan-pertanyaan di media sosial netizen terkait dengan kabar pesangon pensiun. Pihak berwenang menegaskan gaji pensiun dibayarkan setiap bulan. Terkait pesangon, saat ini tidak ada informasi resmi dari pemerintah. Jadi untuk perubahannya memang belum ada, ya. Tentu jadi pertanyaan, mengapa kabar ini menjadi sangat mudah untuk disebarkan? Padahal regulasinya saja belum jelas, kan gitu. Ada beberapa faktor, salah satunya adanya ketidakpastian dan rasa penasaran di kalangan pensiun terkait dengan masa depan mereka. Yang jelas, reformasi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan pengembangan. Nah, kemudian, Bapak Ibu, untuk yang saat ini, yang pasti itu adalah pensiunan existing atau pensiunan yang ada saat ini tetap menerima pensiun bulanan seperti biasa. Begitu juga dengan pencairan gaji di bulan Juli nantinya yang akan dicairkan seperti biasa. Kemudian untuk sementara, tidak ada dasar resmi terkait dengan perubahan skema pensiun menjadi pesangon bagi pensiunan existing. Jadi untuk pensiunan saat ini itu belum ada dasar resminya ya terkait dengan perubahan skema pensiun. Karena memang hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturannya. Dan direncanakan memang perubahan skema difokuskan kepada PNS aktif saat ini dan ASN yang baru. Itu rencananya. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu diharapkan di dalam era digital saat ini untuk sangat penting memilih-milih informasi dan memantau berita terbaru pensiunan melalui saluran resminya. Jangan mudah percaya dengan hal-hal yang menggiurkan. Nah, itulah informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi pensiunan.